untuk ibadah sekolah minggu. Kalau gitu kita coba dulu ya, kita mau apa? Teman-teman di rumah. Kita sapa yuk. Shalom adik-adik. Adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu? Pastinya udah dong. siap, sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah siapkan Alkitabnya. Iya. Kak Mary, sukacita nggak hari ini? Sukacita dong. Nah, kalau gitu kita ajak adik-adik di rumah bersukacita, semua bangkit berdiri. Kita pujikan lagu adalah sukacita di hatiku. Bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini sungguh kami bersukacita karena Tuhan membuat kami bergembira. Kami boleh beribadah kembali secara online. Kami percaya meskipun secara online, berkat Tuhan akan Tuhan curahkan atas kami. Terima kasih Tuhan untuk sukacita ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita dengan pujian firman Tuhan ada di hati. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Firman Tuhan ada di hati. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah memuji nama-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami mempunyai Tuhan Yesus yang mengasihi hidup kami, yang bersedia mengampuni dosa-dosa kami. Kini saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau bertata di hati kami, supaya firman-Mu itu boleh melekat dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu yang hidup itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang, dan tentu saja murid-muridnya juga ada di situ. Selain melakukan banyak mujizat, Tuhan Yesus juga mengajar
Makanya dia disebut guru. Di dalam memberikan pelajaran atau khotbah, Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan atau cerita-cerita supaya lebih mudah dipahami atau dimengerti oleh banyak orang. Nah, salah satu perumpamaan atau cerita yang Tuhan Yesus sampaikan seperti yang akan kita saksikan berikut ini. Ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak, yaitu si sulung dan si bungsu. Pada suatu hari, tiba-tiba si bungsu meminta harta yang menjadi haknya kepada ayahnya. "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya memberikan harta itu kepada si bungsu. Beberapa hari kemudian, si bungsu menjual hartanya dan mendapatkan banyak sekali uang. Lalu si bungsu pergi ke suatu negeri yang jauh, meninggalkan kampung halamannya. Di sana si bungsu memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Akhirnya uang si bungsu pun habis dan ia mulai melarat. Dan di negeri itu mengalami bencana kelaparan. Lalu si bungsu pergi mencari pekerjaan dan akhirnya mendapatkan pekerjaan dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Majikan itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Karena sangat lapar, si bungsu ingin makan makanan babi, tetapi tidak ada yang sisa. Lalu si bungsu menjadi sadar dan teringat betapa enaknya menjadi pegawai ayahku yang berlimpah-limpah. "Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa.'" Akhirnya si bungsu memutuskan untuk pulang dan ingin menjadi orang upahan ayahnya. Ketika si bungsu itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan merasa kasihan kepada si bungsu. Kemudian ayahnya berlari mendapatkan si bungsu, lalu merangkul dan mencium dia. Lalu ayahnya memberi pakaian yang terbaik, cincin dan sepatu pada kakinya. Si bungsu telah kembali pulang dan mereka semuanya bersukaria. Tetapi adik-adik, anaknya yang sulung marah karena diadakan pesta untuk si bungsu. Lalu ayahnya berkata, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Adik-adik, kita sudah menyaksikan cerita tentang anak yang hilang, perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan menyampaikan perumpamaan anak yang hilang bukan hanya untuk orang-orang yang ada pada saat itu, tetapi Tuhan Yesus ingin memberikan perumpamaan ini juga untuk kita semua. Karena kakak dan adik-adik semua adalah anak-anak yang hilang. Karena kita sering berbuat tidak baik kepada orang tua, saudara, bahkan kepada teman-teman kita. Tuhan ingin kita semua kembali kepadanya, kita kembali pulang, datang kepada Tuhan Yesus untuk mohon pengampunan dan tidak mengulanginya lagi. Baik, sekarang kita akan tutup firman Tuhan ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kami tidak hanya dapat mendengar saja, tetapi kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Ajarkan kami untuk mengasihi orang tua, saudara, dan teman-teman kami. Biarlah kami boleh hidup rukun, saling tolong-menolong, dan saling mengasihi.
Ajarkan kami untuk tidak berbuat yang tidak Kau kehendaki, tetapi ajarkan kami untuk selalu mengampuni. Ajarkan kami untuk mengasihi. Terima kasih Bapa, karena Engkau terlebih dahulu mengampuni hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa kita mempunyai Bapa yang mengampuni kita, penuh pengampunan dan mengasihi. Supaya kita ingat bahwa kita punya Allah yang mengampuni, kita mau pujikan pujian Ada ampun Bapa bagi anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Sekali lagi kita mau menyanyikan pujian ini. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita akan melakukan aktivitas. Nah, di sini ada lembar aktivitas. Untuk kelas kecil dan kelas tanggung, ini aktivitasnya mewarnai gambar. Gambar ini seperti cerita tadi, ini adalah si bungsu. Si bungsu sedang bekerja pada seorang majikan yang memelihara babi. Nah, ini nanti bisa adik-adik warnai di rumah. Kemudian kalau sudah diwarnai, adik-adik boleh foto dan kemudian dikirim ke kakak-kakak kelas masing-masing. Nah,
Dan jangan dibuang adik-adik sayang ya. Nanti setelah difoto, adik-adik bisa pajang, baik itu di lemari belajar atau di mana saja. Nah, kemudian untuk kelas besar lembarannya ada lembar pertanyaan. Ini judulnya Ayo Minta Maaf. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Nah, kemudian adik-adik bisa isi di sebelahnya, di sebelah kanannya. Nah, demikian juga kalau sudah selesai, nanti tolong difoto dan kemudian dikirim ke WA atau kemanapun, atau ke fasilitas yang lain. Nanti dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Oke? Nah, sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.